Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bertatap muka serta bersilaturahmi juga di malam hari ini yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sebelumnya selamat malam dan juga selamat bergabung kembali nih untuk ibu-ibu semua. Nggak kerasa kita bertemu kembali, mengingat di pekan lalu kita libur karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha dan kita badal di pekan ini ya untuk ibu-ibu semua. Dan alhamdulillah di sini juga sudah ada Ibu Hani, Ibu Novida, dan juga Ibu Yanti. Bagaimana kabarnya nih ibu-ibu semua? Sehat? Alhamdulillah, Teh Syifa. Alhamdulillah ya. Sehat, semangat, tentunya juga harus tetap bahagia ya tuh, untuk ibu-ibu semua. Apalagi hari ini hari Senin nih, ibu-ibu semua ya harus tetap semangat. Semangat hari Senin, Insya Allah. Nah, alhamdulillah di sini kita akan membahas menuntaskan untuk modul C ya, ibu-ibu semua. Kira-kira modulnya masih ada? Masih, Masih ada masih. ya. Dan mengingat untuk pertemuan keempat ini kita akan sama-sama bertalaki ya, ibu-ibu semua. Kita akan bertalaki dan akan kita koreksi juga oleh Ustadz. Dan untuk malam hari ini kita dibersamai oleh Ustadz Ari karena kebetulan qadarullah Sipa dapat kabar untuk Ustadz Salman untuk hari ini belum bisa hadir karena sedang sakit ya. Kita doakan sama-sama Astagfirullah, mudah-mudahan Ustaz. Ustadz Salman segera diberikan kesehatan kembali, mudah-mudahan segera pulih untuk bisa Amin. beraktivitas kembali seperti itu ya. Dan alhamdulillah di sini juga sudah ada Ustadz Ari yang sudah bergabung untuk menemani kita semua. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Syifa, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Sehat Ustadz kabarnya untuk pada malam Alhamdulillah, ini. alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Ustadz ya. Amin, amin. Baik ya, untuk kemarin di Ahad malam oleh Ustadz Ari, hari ini juga oleh Ustadz Ari. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz Ari ya. Masya Allah. Baik ibu-ibu semua, mudah-mudahan eh, kelas ini berjalan dengan lancar, bertalaknya juga diberikan kemudahan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki lagi untuk bacaan ayat Al-Quran ya. Mungkin itu saja. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama agar diberikan kelancaran semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu Bismillahirrahmanirrahim. dan tempatnya serahkan kepada Ustadz Ari. Silakan Ya, Ustadz. syukran, Teh Syifa, alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya pernah bertemu dengan saya di forum Zoom ini, ibu-ibu sekalian? Sudah. Sudah. Di Ahad besar mungkin ya? Iya, Atau kemarin. ya, Iya, alhamdulillah ya. kemarin malam. Nah, ini pas banget ya pembahasan di modul C ini yang kemarin kita bahas ya, hasil dari pertanyaan-pertanyaan dari para peserta ya. Baik, mohon izin saya akan mulai untuk kajian pada malam hari ini ya, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu al-hadits.
Alhamdulillah puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita harus betul-betul menjadi orang yang paling bersyukur pada malam hari ini karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesempatan kepada kita berupa kesehatan dan juga waktu luang. Yang pernah Rasulullah sampaikan, ni'matani mabun fihi makasirum minanas. Ada dua kenikmatan yang sering manusia lalaikan, as-sihhatu wal farugu, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka dari itu, kesehatan kita dan waktu luang kita, alhamdulillah kita pergunakan untuk beribadah, ya. Alhamdulillah kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya melaksanakan perintahnya, ibu-ibu sekalian. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Iqra, membaca. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bagaimana cara mentartilkan? Tentunya tidak tiba-tiba turun dari langit kita langsung bisa, ya, tapi dengan mempelajarinya. Maka dari itu tidak ada ilmu untuk memperbaiki bacaan pembaca Al-Qur'an, gitu ya. Jadi Al-Qur'an itu tidak usah diperbaiki, tapi yang harus kita yang diperbaiki itu adalah pembacanya, gitu ya. Nah, tidak ada ilmu yang lain selain mempelajari ataupun memperbaiki bacaan Al-Qur'an melainkan ilmu tahsin ataupun tajwid, ya. Maka dari itu insyaallah disajikanlah di Sobat Ngaji berupa modul metode penerapan yang insyaallah mudah-mudahan menjadi solusi, harapannya itu, ya. Tapi mudah-mudahan tidak hanya menjadi solusi, menjadi menjadi materi ataupun ilmu yang bisa ibu bapak sampaikan kepada yang lainnya. Ya, di sini ada bapak-bapaknya tidak Tasyifa kira-kira atau ibu-ibu semua, ya? Ibu-ibu semua, Oh, Ustaz. ibu-ibu semua, ya, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keistiqomahan, ya, untuk ibu-ibu sekalian. Dan ini ibu-ibunya luar biasa. Pasti ibu-ibu di Sobat Ngaji itu solehah semua, insya Allah, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Karena waktu malam saja, waktu di mana kita harus bersama keluarga, kita harus menemani keluarga, tapi ibu-ibu sekalian berani untuk meluangkan waktunya, mengusahakan dan juga memanfaatkan kesehatannya untuk belajar. Insya Allah mudah-mudahan Allah catat menjadi amal soleh, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah. Jadi sekali lagi mohon doanya kepada ibu-ibu sekalian, qadarullah. Tadi sore, ya, Ustadz Salman menyampaikan japri ke saya, ya, meminta untuk dibadal terlebih dahulu karena beliau sedang sakit, ya, drop, ya, beliau terlalu capek, dan insyaallah mudah-mudahan itu Allah istirahatkan terlebih dahulu, ya, dan insyaallah nanti mudah-mudahan beliau cepat sehat kembali. Mohon doanya kepada ibu-ibu sekalian, ya. Amin amin amin, insyaallah mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi dan juga menyampaikan ilmu-ilmunya, ya, yang sangat luar biasa. Baik ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, sebelum kepada evaluasi, karena pertemuan akhir pekan, ya, akhir pekan atau pertemuan akhir modul ini tentunya pasti ada yang namanya evaluasi, ya. Saya bilang pasti evaluasi, semua asatid sampaikan evaluasi, bukan tes, bukan ujian, ya. Kalau biasanya istilah tes ataupun ujian itu ngerasa beda nih dalam hati kita. Aduh, ada tesnya nih di Sobat Ngaji, gitu ya. Ada ujiannya nih di Sobat Ngaji. Nah, tapi bukan ujian, bukan tes, tapi ini evaluasi, ya. Biar ketika kita belajar, ibu bapak sekalian, ibu-ibu sekalian belajar itu ada bonusnya, ya, ada nilainya. Maka itu pernah mungkin saya sampaikan di kelas besar bahwa tujuan belajar itu, ya, tujuan belajar itu untuk menggapai pahala dan ridho Allah. Ingat itu, ya, yang pertama. Karena untuk untuk hasil, kalau kita belajar untuk hasil itu berat, Bu. Ya, sampai kapanpun juga berat. Kalau misalkan kita belajar di Sobat Ngaji terus dengan jarak yang cukup lama, kalau kita mengukur hasil, mengukur jarak ataupun mengukur waktu, itu tentunya berat bagi kita, ya. Kok di Sobat Ngaji sudah 10 tahun kok saya bacaannya cuma gini doang, nah, gitu kan, ya. Itu mengukur hasil. Tapi insya Allah kalau kita meniatkan dari awal bahwa manfaat dari belajar ini dan juga memang kewajiban kita untuk belajar ini kita harapannya adalah menggapai pahala dan ridho Allah, itu, ya, insya Allah, ya. Baik, semangat tentunya, ya, ibu-ibu sekalian, meskipun yang mengajar bukan Ustaz Salman, ya. Insyaallah, ya, kita sharing-sharing bersama di Sobat Ngaji ini, insyaallah, ya. Baik, kita awali murojah, ya. Tentunya murojah itu lebih penting, Bu, ya, lebih penting daripada menambah, gitu, ya. Makanya kalau misalkan kita gambarkan, ya, secara umum lebih enak kan menambah, ya.
menambah itu lebih mudah ya, lebih mudah nambah materi. Besoknya nambah materi lagi, minggu depannya nambah materi lagi. Tapi kita melupakan suatu murojaah atau pengulangan. Karena yang akan membuat kita bisa, membuat kita lancar, itu hasil dari murojaah bukan dari nambah. Betul tidak? Ya. Kalau nambah mudah, Bu. Mudah, ya. Belajar nambah materi mudah. Belajar nambah materi mudah. Ibu sekalian bisa paham pas kajian, ya. Tapi belum tentu minggu depan ibu-ibu sekalian paham lagi kajian yang sebelumnya gitu ya. Maka dari itu perlunya pengulangan dan pengulangan. Maka dari itu Al-Quran pun juga disetting dengan pengulangan. Rasulullah saja setiap meskipun mendapatkan wahyu dan diberikan kelebihan dan dibedakan, bukan manusia biasa ya, maksudnya digelari Rasulullah ya, yaitu tentunya tetap ada murojaahnya ya. Apa murojaahnya? Pernah disampaikan oleh para ulama juga bahwa ketika Rasulullah di bulan Ramadan itu membedakan dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Karena Rasulullah mentalakikan kepada malaikat Jibril dalam satu malam satu juz, ya, satu juz dalam satu malam. Makanya dibedakan. Kalau bulan-bulan biasa ya, para sahabat saya bulan-bulan biasa bisa mengkhotamkan 7 hari, Bu. Para sahabat Rasulullah. Tapi ternyata ketika di bulan Ramadan dibedakan. Karena apa? Di bulan Ramadan itu yang dihususkan, yang mempunyai nilai yang lebih itu adalah tadarus, darosa, belajar, ya. Nah, mungkin secara umum kita memahami tadarus itu membaca doang ya. Betul tidak? Pokoknya bulan Ramadan bulan khotaman Quran, bulan membaca Al-Quran gitu ya. Padahal ada poin-poin yang belum kita pahami ya, dan insya Allah di Sobat Ngaji kita akan bahas tentang itu ya, tentang tadarus ya, keutamaan tadarus di bulan Ramadan. Makanya kalau misalkan kita mengkhotamkan di bulan Ramadan satu juz ataupun Ramadan berikutnya bukan satu juz ya, satu kali khotam gitu ya, satu kali khotam. Misalkan di tahun berikutnya kita jadi 2 kali khotam, itu memang ada perkembangan, tapi ada perubahan tidak kira-kira dari segi bacaan kita kalau kita mempraktekkan hal yang sama, Bu? Kira-kira ada perubahan tidak dari segi kualitas bacanya? Kalau dari segi kecepatan bisa jadi ada perubahan ya, tapi dari segi kualitas bacaan ini yang perlu diperhatikan. Maka dari itu pernah saya mendapatkan satu kajian yang luar biasa. Ini bagi saya sedih ya. Sedih itu kok saya baru tahu gitu kan ya. Kok saya baru tahu tadarus yang dipraktekkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Makanya dibedakan. Cuman 1 juz dalam 1 malam. Tapi di penghujung akhir usianya Rasulullah jadi 2 juz ya dalam 1 malam. Di bulan Ramadan dalam 1 malam mensetorkan bacaan Al-Qurannya kepada malaikat Jibril, dan sebaliknya malaikat Jibril pun juga mensetorkan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi saling menyetorkan ya. Kalau kita mungkin ini kaitannya dengan meningkatkan kualitas baca ya. Misalkan ibu-ibu sekalian mempunyai targetan nih ya, bulan Ramadan kemarin misalkan hafalan juz 30, tapi fokus di juz 30 ya. Hafalannya diperbaiki beserta tajwidnya. Kira-kira dalam satu dalam bulan Ramadan itu, ketika sudah beres bulan Ramadan, khususnya misalkan kaum bapak-bapak itu lebih terkesan ya. Karena misalkan di bulan Ramadan itu melakukan pembelajaran memperbaiki hafalan ketika menjadi imam itu ya. Nah, ketika di bulan Ramadan mengamalkan itu, tadarus, diperbaiki bacaannya, ditalakikan bacaannya, sehingga nanti ada perubahan. Ketika beres Ramadan menjadi imam lebih baik, hafalannya jadi banyak gitu ya. Itu ya, jadi kualitas yang harus diperhatikan. Meskipun secara umum memang ibu-ibu sekalian pun juga tahu ya, secara umum pasti bulan Ramadan kita memperbanyak khotaman Al-Quran. Tapi ada poin yang belum kita praktekkan, yaitu tadarus ya. Memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran. Setiap tahunnya kita harus ada peningkatan, seperti itu kurang lebih ya. Baik ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, itu hanya prolog saja untuk senantiasa betapa luar biasanya, betapa pentingnya membaca Al-Quran ya. Apalagi kita di Sobat Ngaji mempelajari ilmu-ilmu tajwid ini untuk meningkatkan kualitas cara baca kita ya. Yang asalnya tidak konsisten menjadi konsisten. Yang asalnya
iramanya biasa-biasa saja, iramanya jadi sudah teratur sesuai dengan pola seperti itu kurang lebih ya. Baik, ibu-ibu sekalian, nih mungkin pernah dibahas juga ya, dan sudah dibahas oleh Ustaz Salman. Tapi kita akan murojaah. Mudah-mudahan setiap asatid pasti penyampaiannya berbeda-beda ya. Jadi sebagaimana kemarin saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, ketika kita belajar kepada asatid, tentunya kita ikutin aja arahannya ya. Dan kita kita gali ilmu-ilmunya, gitu ya. Kita banyak tanya. Saat ini gimana gitu ya. Nanti sehingga banyak materi-materi ataupun ilmu-ilmu yang bisa keluar dari para asatid ya. Itu disarankan sekali. Maka dari itu kalau misalkan, tapi terkadang suka bingung Bu ya, mau nanya apa ya gitu ya. Misalkan Ustaz menanyakan atau kita di tim, baik Bapak Ibu sekalian barangkali ada yang mau ditanyakan gitu kan. Terkadang mau nanya apa gitu kan, bingung ya. Nah tapi siapkanlah dari sekarang atau dari sebelumnya ibu-ibu sekalian, misalkan ada problem-problem dalam membaca Al-Quran, hukum apa misalkan, nggak apa-apa ditanyakan saja. Barangkali nanti dibahas secara sekilas sehingga nanti bisa tuntas apa problem yang kita dapatkan gitu ya. Jadi kesempatan ibu-ibu sekalian silakan ya untuk bertanya kepada tim Sobat Ngaji, jangan sungkan-sungkan. Kita semua orang yang belajar dan kita semua sangat senang sekali ketika banyak pertanyaan, banyak masukan, sehingga itu untuk meningkatkan kualitas kita ya. Makanya insya Allah welcome ya, welcome untuk ibu-ibu sekalian, bebas ya. Kalau misalkan bisa dijawab, kami jawab. Kalau tidak bisa dijawab, kita cari sama-sama, kita belajar sama-sama gitu ya. Oke, nah di pelajaran modul C, kira-kira ibu-ibu sekalian ini tahapan akhir made, betul tidak? Tahapan akhir made, tapi nanti ada tambahan, yaitu tambahan insya Allah di modul D. Itu modul yang tentunya saya rancang, saya bikin metodenya untuk penerapan tambahan-tambahannya ya, kaitannya dengan mad dan juga alif lam ya. Makanya kita tuntaskan dulu di modul A, B, C ya. Nah, kira-kira ibu-ibu sekalian, kalau kita kan sudah beres nih modul C, apakah modul B dan modul A kira-kira sudah beres tidak? Sudah beres dari segi penyampaian ya. Tetap segala sesuatu ketika kita mempelajari next level itu ya, tetap pelajaran-pelajaran sebelumnya akan senantiasa kita akan praktekkan terus ya, praktekkan terus. Dan saya sarankan kepada ibu-ibu sekalian, modulnya sudah ada, tinggal kita latih terus untuk latihan-latihan yang sudah ada. Karena apa? Di sini Bu, settingan modulnya sudah disetting dengan materi-materi yang sesuai level ya. Contoh misalkan mad panjang 2 harokat. Ibu pernah tidak di modul A menemukan di modul A menemukan mad panjang 4 harokat, ada tidak? Gak ada kan? Ya, ada tidak gunanya? Gak ada. Memang fokus di situ. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau misalkan masih ada pengkoreksian dari segi mad, misalkan belum konsisten, yuk terus latih latihan-latihan yang sudah ada di modul A gitu ya. Terus misalkan di modul B pembahasan mad 4 harokat. Di pembahasan mad panjang 4 harokat kira-kira ada tidak 6 harokat Bu di situ Bu, di modul B? Gak ada ya. Maka bisa kita fokuskan di modul B, mad panjang 4 sampai 5 harokat. Tapi di modul B ada tidak 2 harokatnya? Ada. Ada itu ya. Nah, jadi gitu Bu. Ilmu itu memang seperti itu ya. Ilmu itu akan membuntuti terus ya. 2 harokat kita sudah kuasai, kita nambah 4 harokat, 2 harokat ngikutin. Kita belajar 6 harokat, 2 harokat dan 4 harokat ngikutin. Terus nanti kita mempelajari kaidah-kaidah apa tambahan, kaidah 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat ngikutin gitu ya. Terus gunnah terus gitu kan ya. Lama kelamaan ibu sekalian tidak akan kerasa ilmu ibu semakin meningkat, semakin meningkat. Kok saya ketika belajar sudah beberapa pertemuan ini kok seperti sama-sama saja bagi ibu. Nanti ilmu itu akan kerasa ketika ibu berhadapan dengan orang yang belum belajar Al-Quran. Itu akan kerasa. Makanya ilmu itu seperti apa Bu? Diibaratkan seperti lilin ya. Kalau lilin diterangkan di tempat yang terang, nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi kalau lilin diterangkan di tempat yang gelap, kerasa banget ilmu itu nantinya ya. Mungkin saat ini ibu ada yang ngerasain nggak? Kalau misalkan ibu menjadi makmum, terus ada imam yang bacaannya kok tidak bertajwid gitu kan ya. Ibu tahu dari mana tuh? Ibu tahu dari mana? Kira-kira belajar betul ya. Berbeda dengan ketika ibu sebelum belajar.
Ya lempeng-lempeng saja pokoknya wah imamnya bagus nih indah bagus apa ya bacaannya gitu kan ya. Tapi ketika ibu belajar ternyata itu ya ada bacaan-bacaan yang tidak sesuai yang apa namanya yang ibu pelajari. Makanya akan kerasa seperti itu, Bu. Makanya kata guru saya ya, kata guru saya peserta-peserta ataupun asatid semuanya antum sudah belajar, peserta pun juga sudah belajar. Mau tidak mau suatu saat antum akan mendengar bacaan-bacaan yang keliru, ya. Maksudnya bacaan-bacaan yang ya kurang lah itu ya. Karena apa? Karena ilmu yang kita dapatkan. Nah, di antara ibu-ibu sekalian sudah mempelajari 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat, itu akan kerasa. Nanti kalau misalkan toh ada yang membacakan Al-Kafirun misalkan, ya. Ada yang membacakan Quran surah Ad-Duha misalkan ya. Karena ibu-ibu sekalian sudah ditalakikan, sudah membaca, sudah melatih di sobat ngaji dan mempelajari kaidah-kaidahnya, kerasa tiba-tiba ada yang membaca Quran surah Ad-Duha tidak sesuai dengan tajwid. Itulah ilmu, Bu, ya. Jadi sebetulnya perasaan kita semua pasti sama. Kok kita belajar sudah 1 tahun, 2 tahun tapi gak ada perubahan sama sekali kata kita. Tapi belum tentu. Tapi guru itu bisa ya, guru itu bisa memprediksi posisi ibu sekalian ketika belajar dari dasar dari modul A sampai sekarang itu akan kerasa ya perbedaannya ya. Cuman memang yang paling penting apa tadi? Murojaah, Bu. Ya, murojaah itu yang paling penting ya. Ketika ibu belajar jangan lupa murojaah. Ketika ibu belajar jangan lupa murojaah. Murojaah yang terbaik kira-kira apa, Bu? Murojaah yang terbaik dan tidak akan apa ya? Tidak akan lupa. Kira-kira apa? Dipakai untuk sholat. Dipakai untuk sholat, oke. Tapi ada yang lebih mantapnya, Bu. Apa Diulang-ulang. kira-kira? Lebih mantap dari situ ada. Bertalaki dengan seorang guru. Iya. Lebih mantap lagi adalah ibu ajarkan kepada yang lainnya. Masya Allah. Nah, gitu ya. Itu, Bu, lebih mantap, Bu. Karena pengalaman ya. Pengalaman pertama kali saya ngajar itu keluarga dulu. Ya, ibu saya, kakak saya waktu dulu ya, waktu dulu cuman dapat kaidah 2 harokat, Bu. Cuman dapat kaidah 2 harokat. Dulu belajar saya di Makdis ya, di lembaga Makdis yang metodenya itu di ayun aja gitu ya. Nah, ketika mendapatkan satu kaidah saja, saya coba praktekkan dan ajarkan kepada keluarga. Makanya untuk mengajarkan itu jangan takut, Bu, insya Allah ya, jangan takut salah, jangan takut dikhawatirkan membawa salah gitu kan ya. Jadi ketika mengajarkan dikhawatirkan kita mengajarkan yang salah gitu ya. Nah, nggak usah takut ya. Kata Rasulullah yang terbaik tuh orang yang belajar dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Karena harapan kami, Bu ya, harapan kami di sobat ngaji khususnya saya yang apa namanya menyusun salah satunya tim juga menyusun untuk modul ini, harapannya adalah ibu sekalian bisa menggunakan modul ini dan untuk mengajarkan kepada yang lainnya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan. Dan biasanya kalau kita ada biasanya kalau kita sudah mempunyai ilmunya itu biasanya peserta itu tiba-tiba hadir, Bu. Tidak disengaja gitu kan ya. Bisa jadi teman kita. Kok ibu ngajinya jadi bagus nih, belajar dari mana nih gitu ya. Nah, itu bisa ajarin dong gitu ya. Itu biasanya suka ada saja ya. Mungkin di antara ibu-ibu sekalian yang belum merasakan seperti itu nggak apa-apa. Yang penting kita fokus ke belajar, memperbaiki bacaan kita dulu. Tapi biasanya kalau kita sudah kerasa ilmunya oleh orang lain ya, teman-teman kita ataupun keluarga kita, itu biasanya seperti itu ya. Oke, ini mohon maaf agak panjang karena apa namanya? Saya senang sekali bertemu dengan peserta-peserta baru nih ya. Di sini ada Ibu Novida, Ibu Sutrianti ya. Terus ada Bapak Iwan juga di sini, ada Bapak nih kira-kira. Ada ya? Bapak Iwan ya? Betul? Ada. Berarti kadang bapak-bapak sih. ada. Betul ya? Oh, kan. Terus berikutnya ada Ibu Hani, Ibu Mina, Ibu Nurita, Ibu Sulasmi, Ibu Yanti, selamat bergabung ya. Dan salam kenal juga, saya Ari Abdullah dari Sobat Ngaji juga ya. Untuk membadal Ustaz Salman ini barangkali ada yang baru hadir. Untuk malam hari ini Ustaz Salman tidak bisa hadir. Beliau ternyata qadarullah sedang sakit, Bu ya, sedang drop. Jadi perlu istirahat sehingga malam hari ini saya gantikan dulu ya, saya badal dulu. Baik, kita akan mulai ya untuk memurojaah. Ini mohon maaf agak panjang ya, tapi insya Allah mudah-mudahan ini kedekatan kita ya, insya Allah ya, kita silaturahmi
Bertemu terasa dekat meskipun jauh, ya. Makanya di Sobat Ngaji apa Bu? Masih ingat Bu? Slogannya jauh di mata, dekat Di doa. jauh di mata, dekat di doa. Masih hafal tuh. Masih hafal tuh ya. Mudah-mudahan jadi apa ya? Jadi momentum pengingat ya. Jauh di mata, dekat di doa. Oh, Sobat Ngaji nih. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada yang pakai ya. Hanya kita mudah-mudahan gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Itu hanya umum ya. Baik, ibu-ibu sekalian, yang kita pelajari itu sudah 2 kaidah. Pernah saya sampaikan kepada peserta yang lain, mungkin ibu-ibu juga sama ya. Kira-kira mad itu ada berapa, Bu? Mad itu ada berapa? Mad 2. 3. Mad itu kira-kira ada berapa, Bu? Ada berapa mad? Ada berapa mad? Ada 3 ya. Ada 3. Apa saja, Bu? 3? 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. 2 harakat, 4 harakat, 4 dan 6 harakat. 5 harakat. 6 ya berarti ya. 6. Fine. Kita ratakan 2, 4, 6 ya. Nah, ini secara praktek ya. Secara kaidah, Bu. Mad itu ada berapa? Kira-kira. Mad far'i sama mad tabi'i apa Berarti ada berapa? Berarti ada berapa? 2. Ada 2 ya. Tapi pada umumnya memang pernah saya sering sampaikan kepada atau sering tanyakan kepada peserta, biasanya jawabannya banyak Sad. Ada mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad silah qasirah gitu ya. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Itu paling saya pusing itu Sad gitu ya. Sebetulnya bukan itu ya. Itu adalah kaidah-kaidah cara baca. Nah, ini adalah madnya. Mad itu ada berapa ya. Jadi nanti akan dibedakan, Bu. Nanti cara praktek ataupun kaidah istilah-istilah membaca mad itu banyak. Ada mad tabi'i, mad badal, mad iwad. Itu istilah-istilah dalam membaca mad itu ya. Nah, sedangkan ini madnya ya. Jadi mad itu ada 2 ya. Mad itu ada 2. Yang pertama tadi apa? Ada mad tabi'i atau asli ya. Afwan, betul, asli. Mad asli, terus mad far'i. Nah, ini mudah sekali, Bu. Untuk memahami ini insya Allah mudah sekali. Untuk memahaminya ibu-ibu sekalian cukup memahami mad aslinya ya. Jadi mad asli itu betul-betul apa kata Ustaz Salman? Masih ingat? Bu, mad asli apa, Bu? Asli. Mad asli itu bukan mad. Bukan mad palsu. Iya, bukan mad palsu kan? Iya, betul gitu. Mad asli itu bukan mad palsu gitu ya. Jadi memang betul-betul asli, Bu. Yang mana mad ini mempunyai tabiat yang sesungguhnya asli ya. Makanya kan tabiat itu, tabi'i itu berasal dari kalimat ataupun kata tabiat ya. Tabi'i, mad tabi'i. Tabiat yang ada pada mad, yaitu apa? Tabiat yang ada pada mad. Mad 2 harokat yang saat ini kita pelajari ya. 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabiatnya seperti itu, 2 harokat ya. Tapi gimana kalau saya mengucapkan ini, Bu? Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza janya tabi'i atau bukan, Bu? Mad munfasil apa muttasil? Pertanyaannya tabi'i tidak, Bu? Tidak. Berarti kalau tidak tabi'i berarti masuknya ke mad yang palsu gitu ya. Mad palsu, yaitu mad far'i, betul. Jadi mad far'i itu memang apa ya, bisa dikatakan kalau istilah kita, di Sobat Ngaji mungkin ya, ini hanya ini saja. Kita kaitkan saja ya. Jadi bukan mad asli gitu aja ya. Kalau mad asli betul-betul real, original, asli. Kalau misalkan ada yang lebih dari 2 harokat berarti tidak asli. Itu masuknya ke far'i. Kenapa tidak asli? Karena apa, Bu? Ada penyebab ya. Yaitu yang tergantung pada sebab tertentu seperti hamzah atau sukun. Ya, terjadinya mad panjang 4 harokat karena ada hamzah. Terjadinya mad panjang 6 harokat karena ada sukun. Contoh, Bu. Contoh ya. Ini huruf apa, Bu? Ba. Sebentar. Saya berikan warna merah ya. Ini huruf apa? Ba. Ba ya. Ketika ba ini ditambah alif, maka terjadilah Mad tabi'i. Betul ya? Terjadilah mad tabi'i. Ketika saya tambah hamzah, terjadilah
Mad muttasil. Mad muttasil atau lebih panjang daripada dua harokat. Harkat. Betul. Ya, terus berikutnya ketika ba ini saya berikan huruf yang bertasdid, kira-kira jadi berapa harokat? 6. Nah, gitu, Bu ya. Jadi yang menyebabkan dia mad itu lebih panjang dari 2 harokat, 4 sampai 5 ataupun 6 harokat, terjadinya penyebab. Ini pelakunya, Bu. Nih, ya. Pelaku yang memanjangkan 4 sampai 5 harokat pelakunya Hamzah. Terus pelaku yang berikutnya apa, Bu? Pelaku berikutnya tasdid atau sukun. Nah, ini ya. Ini kalau kita ceritakan ini pelakunya nih. Pelaku yang selalu memanjangkan bacaan itu ya. Kalau misalkan itu mad far'i ya. Oke. Nah, sampai sini kira-kira gimana, Bu? Ya, sudah paham ya? Dan akan lebih paham insya Allah, saya yakin, karena ini sudah dibahas ya. Karena manfaatnya murojaah seperti ini ya. Karena murojaah nanti kita akan dapat materi-materi yang baru lagi ya. Mad far'i seperti itu ya. Baik ibu-ibu sekalian, dari pembahasan yang sudah kita bahas dari mad panjang 2 harakat, mad panjang 4 sampai 5 harakat, mad panjang 6 harakat, kira-kira di sini nanti ibu-ibu sekalian akan mempraktekkan Quran surah Ad-Duha ya. Sebelum ke Quran surah Ad-Duha, mohon izin saya akan memastikan pembahasan yang di sini. Ini udah belum, Bu? Udah. Kalau pembahasan ini? Udah. Ini udah belum? Udah kemarin. Udah juga ya? Ya belum. Oke. Nanti kita akan perdalam ya. Baik, kita pemanasan dulu, Bu. Kita pemanasan dulu. Ibu-ibu sekalian akan mempraktekkan satu orang satu baris saja deh. Ya, cukup ya. Insya Allah nanti waktunya akan pas. Oke. Satu orang satu baris pembahasan ini. Siap ya? Tanpa dicontohkan karena ini sebagai murojaah, tugas yang sudah ibu-ibu sekalian praktekkan untuk memastikan ya bahwa ibu-ibu sekalian bisa mempraktekkan kembali ya. Oke, sebentar. Ya, gitu aja ya. Satu orang, satu baris ya, berarti 2 kolom. Nah, cuman nanti ibu-ibu sekalian ada yang mendapatkan yang sulit, ada yang mendapatkan yang mudah gitu ya. Jadi nggak apa-apa insya Allah ya. Atau gini aja, tapi nggak apa-apa, oke gitu aja lah ya. Siap? Siap ibu-ibu sekalian ya. Saya sebutkan, boleh di-mute dulu semuanya. Nanti saya panggil ibu-ibu sekalian, nanti ibu hadir ya, di-on-kan mikrofonnya. Baik, kita mulai sesuai dengan urutan di partisipan saja. Di sini ada Ibu Hani ya. Silakan Ibu Hani. Praktek ini Bu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Fatahau. ta'awud aja dulu Bu. Ya, Afwan. a'udzu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillah. Sedikit diingatkan untuk pola-pola di modul diusahakan kita ambil patokan pola ya. Meskipun nanti bersama Ustaz Salman ada perbedaan ya, tapi saya ingatkan pola bana-bananya diterapkan ya. Bana-bana baununa binabina baini buna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu sebagai caranya seperti itu, Bu. Barusan bayati banget ya. Afwan, Kurdi yang kita pelajari di Makomat. Mungkin Ibu Hani ikut tidak Ibu Hani? Belum ya? Belum ya? Nggak apa-apa, Bu. Ikutin. Insya Allah ya. Oke, ini fokus dulu di tasin ya. Silakan Bu, silakan. Coba diroskan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Iya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Toyib, cukup alhamdulillah. Segitu aja cukup ya. Oke, biar nanti bisa mengatur ya kondisi bacaan ibu-ibu sekalian untuk evaluasi insyaallah ya. Kita akan coba mendengarkan ya, saya akan mendengarkan. Baik, berikutnya di sini ada Bapak Iwan ya. Selamat bergabung Pak, silakan. Di baris yang kedua. Wah, ini nih. Ini paling ini nih, Pak Bu. Ya, Bapak Iwan mendapatkan ini nih. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Langsung ini Pak. La ilaha Nah, la di sini ada empat harakat ya. Alis bertemu dengan hamzah. La ilaha, panjang, ini luar biasa, agak banyak Pak ya. Jadi boleh nanti kalau misalkan nafasnya habis, ya boleh narik nafas aja ya, karena kita sedang belajar jaiz hukumnya insyaallah. Silakan. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Disukunkan Pak ya. Kita sudah mempraktekkan secara sukun. Haula, sukunkan. Haula. Oke, tayyib. Berikutnya. Wala radda li Nah, fadli. ro-nya kurang panjang Pak, 6 harakat. Fala radda li fadlihi yusibu bih. Wala radda li fadlihi yusibu bihi. Tayyib, alhamdulillah. Syukran, cukup ya. Baik, kita lihat dulu di sini. Berikutnya Ibu Lucy ya, Ibu Lucy, silakan. Baik Ustaz. Ini Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hajjatu qaumuhu Afwan. Hu. wa hajjahu Hanya kurang panjang. Wa hajjahu. wa hajjahu qaumuhu qala atuhajju. Oke, ini berapa harokat Bu? 4 Ustaz. Nah, ini nih. Yang ujung, kalau misalkan kita tidak menemukan hamzah atau tidak menemukan hamzah atau alif yang berharokat, maka menjadi tabi'i ya, jadi 2 harakat ya. Jadi atuhajju, 2 harakat. Qala atuhajju. Tayyib. Berikutnya. Lahu su'u ala Amali. Lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Tayyib, alhamdulillah. Syukran Bu ya. Berikutnya, ya oke. Berikutnya Ibu Mina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'u rasula wa la tubtilu. Nah, sama ya, 2 harakat ya, dijaga. Berikutnya. Fala tahinu wa tad'u ila som. Ya, ilas salm. Agak ngalir dulu. Salm. Nah, gitu ya. Taib. Oke, cukup Ibu Mina. Ya, jadi tawasud dulu ya. Salm gitu ya. Tergantung sih. Kalau misalkan bacaannya cepat, agak cepat juga ya. Misalkan fala tahinu wa tad'u ila salm gitu ya. Salm gitu ya. Tapi kalau lamban wa tad'u ila salm. Nah, itu ya. Jadi ada ngalir dulu ya, tawasud. Oke, cukup Ibu Mina. Ya gimana? Syukran Ustaz. Iya, sama-sama. Wah, amin insyaallah. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya Ibu Novida. Silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insyaallah, Bu, kita sama-sama, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Famalladzina fudillu. Kecil kali Ustazah. Ustaz. Sepertinya di layar Ibu mungkin. Agak di-zoomkan. Di handphone, Bu? Sebentar ya. Oke, silakan. Famalladzina
nafuddilu biraddi rizqihim. Oke, sedikit untuk peningkatan saja. Ya. Ketika memasuki dal tasdid ada yang namanya istilah nabar, an-nabru ya, Oh iya. penekanan ya. Jadi Ya. birod, rod, Mod. ada penekanan. Nah itu ya. Ya. Ulang Ustaz. Silakan. Famalladzina Fud, fud, fuddilu biraddi rizqihim. Toyib. Nah seperti itu Bu ya. Ya, An-nabru. baik. Berikutnya. Ana wa qad asaita qabl. Oke, toyib cukup. Berikutnya. Jazakallah kasiran Ya, Ustaz. wayak Ibu. Berikutnya Ibu Nurita. Ya Ustaz. Bagian bawah Bu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin. Toyib. Walau nasya'u la'araynakahum fala'araftahum. Sudah Ustaz? Ustaz. Sebentar. Hilang suaranya Ustaz. Ada suara saya? Sebentar saya share screen lagi ya. Barusan Sudah agak. sekarang ada. Suaranya ada, tapi gambar ininya Iya betul. soundnya hilang. Terputus barusan Bu di ini. Sebentar. Oke, sebentar mohon ditunggu. Nah, sip. Kok ngilang ya sebentar Bu? Oke. Ini sepertinya agak delay. Iya, di saya juga loading nih. Loading ya? Mm-mm. Layarnya loading. Iya. Hujan Ustaz. Ada Bu? Ada Sudah ada Ustaz. ya? Nah, Udah oke. muncul. Oke, sip. Barusan itu sampai mana ya? Sudah tamat sih barusan. Oh, udah ya, alhamdulillah. Ulangin yang terakhir ya Tad ya. Oke, sip ya. Berarti ke atas Ulangin lagi ya. lagi yang terakhir ya Oh, Tad. yang tadi, iya betul yang tadi ya. Fa'aro ya, yang fa'aro iya betul. Taib. Ini Bu, diulang. Yang walau nasya ya Ya, tinggal walau ini. nasya. Ya. Walau nasya'u la'araynakahum fala'araftahum. Taib, alhamdulillah. Sip, seperti itu ya. Ya. Syukran, alhamdulillah. Baik, Afwan kita Ustaz. lanjutkan. Ya, Ibu Sulasmi. Ibu Sulasmi, silakan gabung. Kembali ke atas. Ya, boleh di-on kan Bu? Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Nah, di sini kurang panjang Bu, ya. Dan juga di sini hati-hati. Tidak fataha, fatahallah, langsung fataha. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Hanya lebih panjang 6 harakat. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Baik, berikutnya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Iya, baik. Alhamdulillah. Cukup. Syukur Bu. Kita lanjutkan ya. Berikutnya Ibu Sutrianti, silakan. Siap?
Ibu Supriyati. A'udzu billahi Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha ula'i wa la ilaha ula' Tayyib, alhamdulillah. Berikutnya. fala radda li fadlihi yusibu Tayyib. bihi. Ah, disukunkan Bu. Yusibu bih. Oh ya. Fala radda li fadlihi yusibu bihi. Ya. Oke, alhamdulillah. Masya Allah. Oke, masih ada di sini ada Ibu Yanti ya. Ibu Yanti, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahajjahu qaumuhu Hu-nya doma terbalik Bu. Hu, wahajjahu qaumuhu qaumuhu. wahajjahu qaumuhu qala Lanya kepanjangan, hati-hati. Qala atuha wahajjahu hanya kurang panjang sedikit lagi Bu. Wahajja. wahajjuhu qaumuhu Jahu. wahajjahu qaumuhu Di sini afwan sedikit lagi Bu. Wahanya tadi 6 harokat lebih panjang, terus hu-nya 2 harokat. Wahajjahu qaumuhu. Nah ini ya. wahajjahu qaumuhu qala atuhajju. Oke, sedikit di sini Bu. Qala atuha. Lanya hati-hati enggak kepanjangan. Dari sini aja Bu. Oh, ya. Qala. Qala atuhajju. Ju agak sedikit panjang lagi. Ju 2 harokat. Ju. Qala atuhajju. Nah, gitu. Ju ya. Oke, Taib. Berikutnya. Lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Taib, alhamdulillah. Oke, Masya Allah ya. Udah semua ya? Oke, siap. Sepertinya ibu-ibu sekalian sudah siap ya. Kita akan evaluasi dan juga di Quran surah Ad-Duha yang pernah sudah dibahas juga ya. Baik, sedikit untuk pembahasan di tampilan di halaman 59. Ini updatean terbaru ya. Nanti ibu-ibu sekalian akan mendapatkan updatean terbaru modulnya ya. Jadi jangan bosan-bosan ya. Kok diupdate terus? Ya, yang namanya modul itu apalagi ini kan belum dibuatkan buku ya. Jadi sehingga kita akan terus evaluasi, akan lebih baik lagi. Maka dari itu nanti ada yang ditambah, ada yang dikurang ya untuk modulnya. Tapi insya Allah setiap updateannya nanti kita kirimkan kepada ibu-ibu sekalian. Baik, untuk mad panjang 6 harakat, tentunya Bu, settingan di modul ini ibu-ibu sekalian tidak dibebankan untuk menghafal nama-nama istilah ya, tidak dibebankan untuk menghafal nama-nama istilah. Jadi nama-nama istilah ini cukup kita pahami saja. Kalau misalkan lupa ibu-ibu sekalian nggak akan ditanya ya. Misalkan saya menyarankan kepada ibu-ibu sekalian, ibu-ibu jangan sampai lupa ya, musakol. Saya tes lagi nanti musakol. Enggak seperti itu ya. Jadi ini disampaikan istilah-istilahnya dan kita pahami. Kalau misalkan ibu-ibu sekalian ada yang lupa, istilahnya apa ya, mad apa ya, enggak usah ya, enggak akan dicek kembali ya. Yang tentunya yang akan dicek kembali adalah kita murojaah saja, dan kita lebih pahami apa yang dimaksud dengan mad panjang 6 harokat tersebut ya. Itu cara baca apa dan istilah dalam tajwidnya apa gitu ya. Yaitu mad lazim Bu.
Kalau mad 2 harakat itu kaitannya dengan mad tabi'i, ya. Mad tabi'inya kaitan dengan mad panjang 2 harakat. Meskipun mad panjang 2 harakat itu nanti ada kondisi-kondisi yang lain seperti badal dan juga iwad, ya. Tapi nanti insya Allah itu akan sedikit demi sedikit kita pahami, ya. Sedangkan kalau misalkan mad panjang 4 sampai 5 harakat itu kaitannya dengan mad wajib dan mad jaiz, gitu ya. Sedangkan 6 harakat nanti kaitannya dengan lazim. Nanti lazimnya itu ada musaqal, ada mukhafaf, Bu, ya. Musaqal ini di sini sudah dibahas, ya. Jadi sehingga ibu-ibu sekalian sebetulnya cukup membaca saja pun juga bisa paham, ya. Kenapa disebut musaqal, kenapa disebut mukhafaf, ya. Nah, ini saya sengaja ibu-ibu sekalian pisah-pisahkan dari segi makna, ya. Mad itu artinya apa, itu ya. Maksudnya bukan artinya, makna daripada mad tersebut, ya. Jadi mad itu bukan nama orang, ingat, Bu. Meskipun ada yang namanya mad, ya. Di sini juga ada Bapak Mad, yang namanya Bapak Mad, dan ternyata tinggi, Bu, ya. Tinggi orangnya, ya. Mad panjang berarti, ya. Mad bacaan panjang. Lazim itu sesuatu yang wajar dan memang apa ya, lazim dibaca panjang, gitu ya. Hukum itu lazim dibaca panjang, ya. Makanya disebutnya wajar dan pasti. Kalimi atau kilimi atau kalimat. Kalimat di dalam bahasa Arab itu adalah suatu lafad. Ibu-ibu sekalian, ya, suatu lafad. Makanya di sini disebutkan suatu kata atau penjelas, ya. Terus musaqal itu diberatkan. Ini kalau kita sambungkan kan enggak nyambung, Bu, ya. Berarti kalau digabungkan, bacaan panjang wajar dan pasti sebuah kata atau penjelasan diberatkan. Apa artinya, apa ini, ya? Enggak ngerti, gitu kan, ya. Makanya di sini saya saya ringkas kembali dan saya gabungkan dari segi makna ini. Yang dimaksud dari mad lazim musaqal kalimi ini adalah suatu bacaan yang lazim dibaca panjang. Lazim, Bu, memang lazim itu ya istilah lazim mungkin pernah kita dengar, ya, pernah kita dengar. Meskipun ibu-ibu sekalian nggak tahu lazim apa itu, ya. Pokoknya pernah mendengar istilah lazim lah, gitu ya. Nah, lazim itu adalah ya lazim, hal-hal biasa yang memang harus dibaca panjang, ya. Hukum ini, gitu kan. Biasa dibaca panjang. Dibaca tul, gitu ya. Nah, sepanjang apa? Sepanjang 3 alif. Nah, ini pembahasan kemarin nyambung, ya, Bu, ya. Jadi kalau misalkan ini saya sebutkan 3 alif itu berarti matematis, Bu, hitungnya. Hitungnya matematis. Seperti nuhiha itu 6 harokat. Berarti, ya. Nuhiha berarti 6 harokat. Ya Musa itu 6 harokat, gitu. Kalau misalkan digabungkan ha 6 harokat. Berarti waladhdallin, ya. Al-haqqah. Berarti kalau diayunkan seperti itu, Bu, ya. Jadi sebetulnya mudah, Bu. Kalau misalkan Ibu ingin mengukur harokat, ya, untuk latihan, ya. Kita cukupkan 2 harokat itu kan 1 ayunan, ya. Satu mad, ya, 1 alif, ya. Maksudnya 1 alif yang tadi disebutkan. Berarti 1 alif itu adalah a, itu 1 alif. 2 alif a, 2 alif. Kalau 3 alif gitu, ya. Makanya di sini ini hanya latihan, ya. Tidak diuntukkan untuk ketika mempraktekkan di sholat, ya. Jangan seperti ini. Jangan gini. Al-haqqah. Nah, itu, ya. Itu berlebihan, ibu-ibu sekalian. Cuman untuk ukuran nih. Untuk ukuran pas banget nih. Kalau misalkan kita ambil ayunan, ya. Berarti 3 alif itu berarti 3 ayunan. Al-haqqah. Nah, itu 6 harokat tuh, Bu. Ya, kalau 4 harokat 2 ayunan. Idza jaa nas. Nah, ya. Kalau 2 harokat bismillahi. Nah, ya, kalau 1 harokat bi. Udah gitu, ya. 1 harokat bi. 2 harokat bismillahi. 4 harokat idza jaa. 6 harokat al-haqqah. Nah, itu, Bu, ya. Terbayang, ya? Seperti itu, ya. Nah, terus di sini ibu-ibu sekalian, 3 alif dibaca 3 alif atau 6 harokat dan diberatkan pada suatu kalimat. Nah, jadi maksudnya kilimi itu adalah pertemuan, Bu. Ya, pertemuan dari kalimat tersebut, pertemuan yang diberatkan yaitu tasydid. Ya, makanya kan bacaannya harus ada nabar, Bu, an-nabru. Al-haq. Nah,
gitu ya. Enggak gini. Al-haqqah. Ya, tapi al-haq ada nabernya, ada penekanannya di situ ya. Oke, insya Allah saya yakin ibu-ibu sekalian sudah paham, tapi insya Allah ketika di murojaah, ketika kita bahas kembali akan lebih kuat ya. Makanya murojaah itu luar biasa Bu, sangat penting, sangat penting sekali daripada nambah ya. Nambah banyak lupanya. Kalau murojaah itu lupanya sedikit ya, lupanya nambahnya sedikit tapi lupanya pun juga sedikit. Kalau banyaknya nambah gitu ya, banyaknya kuantiti, nanti murojaahnya jarang, maka banyaklah yang hilang juga ya. Oke, kita lanjutkan Bu, sedikit saja ya. Untuk pembahasan yang bawah hanya tanda saja ya, bahwa untuk mengetahui mad lazim ataupun mad panjang 6 harokat ini bisa dilihat dari alis bertemu tasdid ataupun alis bertemu sukun gitu ya. Nah, di sini alis bertemu sukun. Nah, sedangkan kalau mukhafaf sebaliknya dari diberatkan Bu ya. Sebaliknya dari diberatkan, yaitu ringan atau mudah. Makanya ketika dibaca ringan saja. Apa ringan aja? Al-ana, ringan. Ya, tidak berat seperti al-haqqah. Nah, itu berat ya. Kalau lam ringan. Dan apalagi ada tidak contohnya seperti ini Bu, alis bertemu sukun. Di dalam Al-Quran belum ditemukan di lafaz-lafaz yang lain terkecuali ini. Oke? Terkecuali kalimat atau lafaz al-ana. 30 juz Bu, kita hanya menemukan ini saja. Ini doang, alis bertemu sukun. Kalau alis bertemu tasdid banyak ya, banyak sekali. Oke, siap. Ibu-ibu sekalian, kita masuk ke pembahasan al-duha. Karena ini bertanya sebelum Oke, ini. boleh. Silakan Ibu Mina, silakan. Ini Ustadz, ini untuk nabar, Ustadz, gimana cara nabar gitu ya? Karena salah satu yang kemarin dengan Ustadz Salman, saya tuh sering nabar tuh kayak gak keluar gitu. Maksudnya keluar gimana Bu? Jadi itu kurang, atau itu ya kurang. K-nya, J-nya itu seperti tidak terdengar tasdidnya gitu. Oh iya. Kurang. Jadi Itu gimana caranya ya untuk bisa nabar itu? Oke. Jadi sifat nabar ya, sifat nabar itu adalah untuk menunjukkan bahwa huruf tersebut bertasdid. Itu sifat nabar ya. Makanya kenapa harus ada nabar? Karena tasdid itu harus terbaca. Tasdid itu mempunyai karakter ya, mempunyai sifat, mempunyai haknya harus dibaca ya. Makanya Bu, kalau misalkan kita membaca gini, yang ini nih. Al-haqqah. Nah, kira-kira dari segi pendengaran kita, kira-kira itu bertasdid atau tidak, Bu? Kalau bacaannya seperti itu. Bertasdid. Al-haqqah. Enggak. Betul. Karena tidak ada naber. Tidak Tapi kalau penekanan. iya tidak ada penekanan. Karena sifat tasdid itu menekan. Berat kan? Di sini makanya disebutkan musakol itu berat, Bu. Musakol. Berat, harus. Dari segi sifat harus diberatkan. Kalau tidak diberatkan terjadilah seperti itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Nah, caranya jadi harus dipahami dulu, Bu. Harus dipahami dulu. Naber ya. Kalau saya analogikan, mudah-mudahan Ibu bisa paham ya. Naber. Ini biasanya harus diberikan contoh visual yang keseharian kita bisa, jadi kita bisa memakainya ya. Contoh Bu, pernah tidak Ibu menegur anak kita ataupun anak orang lain? Kalau anak orang lain jarang lah ya, anak kita misalkan ya. Ketika menegur itu intonasi intonasi teguran kita biasanya gimana nih? Contoh misalkan ketika saya menegur anak saya misalkan nah Bu, nah itu Bu. Berbeda dengan gini. Ada tasdidnya tuh. Itu nggak akan ya, anak itu nggak akan fokus gitu ya kalau misalkan gitu ya. Tapi kalau ada sentuhan, ini hanya contoh ya, bukan berarti kita harus menegur seperti itu, enggak juga. Cuman biar tervisualisasikan ya. Kamu teh itu misalkan ya. Nah, itu nabar Bu.
Naber. Contoh lagi misalkan apa ya? Ya salah satunya misalkan teguran gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi naber itu kalau misalkan kita gambarkan atau kita slow mo kan, Bu, ya. Ada sesuatu yang menukik dari segi intonasi. Contoh misalkan ini nih ya. Ada kira-kira kalau baca seperti itu ada nabernya nggak, Bu? Tidak. Enggak. Nggak ada. Tidak Tapi ada. ketika gini nih, saya perlahan-lahan ya. Ada. Itu naber. Ada. Cuman berlebihan ya. Naber Iya. itu memang sedikit, Bu. Nah, jadi Ibu caranya untuk menguasai itu coba dengan melatih secara perlahan-lahan ya. Al-haq. Nah, untuk berlebihan, untuk latihan nggak apa-apa, Bu. Saya izinkan kepada ibu-ibu sekalian untuk pembelajaran, insya Allah, ya nggak apa-apa untuk pembelajaran. Tapi lama-kelamaan ibu harus meringankannya. Apa? Bukan meringankan ya, karena ini berat memang ya. Maksudnya tidak berlebihan lah, ya. Jadi nggak gini, Bu. Al-haq. Nah, nggak gitu. Ya, tapi nabar itu cuma ujung doang, ujung ya. Kalau gini nih, saya visualisasikan lagi, misalkan ini garis, Bu. Ini 6 harokat ya. Ini garis yang pertama. Garis yang kedua berbeda nih. Segini. Di sini agak menukik sedikit. Nah, ini nabar, Bu. Ini nabar ya. Ini bukan nabar. Al-haqqah. Ada gak nabarnya, Bu? Tidak. Gak ada ya. Sedangkan yang ini yang bawah. Al-haqqah. Nah itu. Ada. Oke? Ada. Ibu Mina gimana, Bu? Insya Allah dilatih Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa. Dicoba ya. Aduha nih, aduha, Bu. Siap ya, aduha. Ya, mudah-mudahan waktunya pas nih ya. Ini sudah jam 9 gak kerasa, Masya Allah. Ya. Oke. Siap, Bu, karena di sini luar biasa agak banyak. Jadi ibu-ibu sekalian membacakan ad-duha, dan saya akan mengkoreksi sesuai dengan kadar keilmuan kita. Maksudnya kadar pembelajaran kita ya. Jadi mad panjang 2 harakat, mad panjang 4 sampai 5, dan mad panjang 6 harakat ya. Oke, siap, Bu. Silakan semuanya di mute dulu. Saya absen satu persatu ya. Ingat, ini bukan ujian ya. Bukan mengetes, bukan, tapi evaluasi. Untuk siapa? Untuk siapa, Bu, evaluasi ini, Bu? Buat kita. Iya, buat ibu-ibu sekalian ya. Buat ibu, diri ibu sendiri, insya Allah. Mudah-mudahan kalau ibu mendapatkan hasil yang maksimal, dan Allah permudah ibu untuk belajar, insya Allah akan jadi kebahagiaan. Dan insya Allah ibu akan ngerasain membaca nikmat itu seperti apa. Salah satunya seperti ini. Ketika membaca dengan konsisten, dengan penuh perlahan-lahan, yakin ibu tidak akan digoda oleh setan. Karena ibu sudah fokus nih. Waduh, di sini ada mad 2 harokat nih. Harus adinaber nih ya. Harus diberikan sentuhan huruf apa misalkan. Yakin, Bu, fokus, Bu, ya. Kalau kita memperhatikan tajwid, memperhatikan kaidah-kaidah yang kita baca ya. Oke, siap. Sekarang bagian ibu-ibu sekalian yang membaca. Ya, saya istirahat dulu berbicara, Bu. Lumayan. Lumayan ya. Oke, siap. Dari mulai Ibu Hani tadi ya. Yang pertama Ibu Hani. Silakan, Bu. Bebas, Bu, bebas aja, sok, silakan. Untuk iramanya ya. Dua harakat, hati-hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa
as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini maknya sepertinya kepanjangan, Bu. Ya, Wa amma bi coba. wa amma bi Nah, wa ni'mati ya, wa wa amma bi amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan satu lagi, coba dipraktek ulang, Bu, yang ini, Bu. Wa Wa wajadaka, Bu. wajadaka dhallan fahada. Oke, cukup. Alhamdulillah ya. Udah ada, Bu, nabernya ya. Tinggal Ya, menyempurnakan lamnya berarti, Bu. Menyempurnakan lamnya. Lamnya jangan sampai terlalu memanjang ya. Wa wajadaka dhalla. Hati-hati. Tapi langsung aja. Wa wajadaka dhallan fahada, sesuai sifat ya. Itu saja, Bu, catatannya yang tadi ya. Maknya kurang panjang dan do-nya. Nah, ini ibu-ibu sekalian untuk untuk badal pada malam hari ini. Untuk selebihnya nanti lebih konsentrasi di koreksian-koreksian yang ibu butuhkan dulu ya. Jadi saya tidak akan mengkoreksi yang lain. Maksudnya di sini kan banyak ada gunnah ya. Terus ada qalqalah ya. Ini komplit nih. Aduha ini komplit, Bu. Kaidah termasuk surah yang semua kaidah ada ya. Madu harokatnya ada, 4 harokat ada. Terus apa lagi? Mad 6 harokat juga ada ya. Gunnah ada ya. Semuanya ada di sini ya. Jadi komplit. Nah, makanya di sini saya akan mengkoreksi yang ibu butuhkan saja dulu ya. Baik, kita next dulu ya. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan waktunya pas. Oke, itu saja untuk Ibu Hani barusan ya. Syukran. Syukran, Ustaz. Sama-sama, Bu, ya, pertahankan. Baik, berikutnya Bapak Iwan silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa Nah, yu'tika masih kepanjangan di sini, Pak? Afwan. Wala saufa yu'ti. wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Toi di sini ada 2 harakat. Wala saufa yu'tika rabbuka. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman. Kayatima. Kanya pendek. Alam yajidka yatiman. Kayati afwan, Pak. Kayati, coba kayati dulu dicoba. Kayatiman fa'awa. Kayatiman Itu ya. fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, sepertinya kurang panjang. Sedikit lagi, Pak. Wa wajadaka dhallan fahada. Thayyib. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Sa-nya sedikit lagi sepertinya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Baik, alhamdulillah. Ya, itu saja, Pak ya. Jadi hati-hati untuk huruf-huruf yang tidak mempunyai mad sepertinya ya. Itu ya. Terus tadi mad 4 sampai 5-nya kurang panjang sedikit lagi. Tapi taib sudah oke segini ya. Apalagi kalau misalkan sudah jadi hafalan, tinggal diperbaiki sedikit demi sedikit ya, Bapak Ibu. Oke, next kita lanjutkan Ibu siapa sekarang nih? Gak apa-apa enggak ngurut juga ya. Kita lanjutkan Ibu Lucy. Berarti mudah-mudahan sesuai urutan tadi. Ibu Lucy. Iya, Ustaz. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah ya. Taib ya, cukup seperti itu ya. Tinggal memang harus diperhatikan di 6 harokatnya ya. Jadi 6 harokatnya itu nanti ibu bapak sekalian secara kalau secara talaki itu seperti itu ya, masih kurang. Jadi terdengarnya masih agak-agak kurang. Jadi 6 harokat itu ibu bapak sekalian pokoknya sudah kerasa kepanjangan di lidah kita baru itu 6 ya. Tapi tetap harus dicek ya. Dicek untuk dilatih. Wa wajadaka dhall. Nah, kurang lebih seperti itu. Wa wajadaka dhalla. Nah, kalau diayunkan jadi 3 ayunan ya. Oke, next nanti insya Allah akan dilatih. Yang penting nabernya tadi sudah oke, sudah pada bagus ya. Oke. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan berikutnya Ibu Mina ya. Silakan coba. Nah, silakan Bu di sini Bu. Bu berarti ya tadi yang Ibu tanyakan? Iya. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka. Akhiro coba Bu. Akhiro. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, jadi kurang ini Bu, sedikit lagi. Ada nabar tapi memang tipis banget ya. Sedikit lagi coba Bu. Do-nya coba Bu. Jangan dari wawajadaka, coba do-nya ya kita latih. Dol. Coba Bu. Enggak apa-apa sok. Kita cek coba ya. Mudah-mudahan dengan cara ini Ibu bisa. Do-nya fokus ke do Bu. Luruskan dulu do-nya. Do. Lurus. Nah. Tinggal sedikit kurang greget gitu Bu. Sedikit lagi Bu. Bol. Coba satu kali lagi barusan saya sambil ini. Ya, ada sip. Oke Bu. Oke. Ya, tinggal melatih huruf tadi. Memang rata-rata di huruf ininya, huruf pertemuan hurufnya ya. Untuk nabar sudah ada ya. Tinggal yaitu gregetnya saja ya. Yang lainnya pun juga dilatih terus ya untuk an-nabru. Nah, untuk melatih biar nabernya keluar dulu, itu boleh dengan hentakan yang agak berlebihan untuk latihan, tapi ya catatan untuk latihan, bukan untuk dipraktekkan misalkan ketika di dalam sholat ya. Untuk latihan saja. Wa wajadaka dhall gitu ya. Jadi ada penekanannya agak panjang untuk latihan, tapi ingat ya, saya menyarankan hanya latihan saja, bukan untuk diperdengarkan kepada yang lainnya. Dikhawatirkan nanti salah Bu ya. Oke. Jadi biar dapat dulu ya penekanannya. Wa wajadaka dhalla. Nah, sepertinya penekan di al-nya Bu. Dhalla. Tidak terlalu lama ya. Oke, satu kali lagi Bu.
ووجدك ضالا فهدى Sudah oke, tinggal kurang panjang, Bu. Dipanjangkan lagi, coba. ووجدك ضالا فهدى Baik, lanjutkan. ووجدك عائلا فأغنى Mhm. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah, taib, alhamdulillah ya. Sip, Nah, perlahan-lahan Pak insya Ustadz, Allah, Bu. hafal Iya. banyak. Amin, amin. Wa iyyaki, Bu. Tenang ya, insya Allah. Sip, mantap. Sudah oke, tinggal konsistenkan. Terus latihan ya. Dan nanti kita akan coba terus ya, akan evaluasi terus, Bu. Oke, syukron Ibu Mina. Berikutnya kita lanjutkan Ibu Novida, silakan. Oke. Baik, Ustadz. Afwan. Mohon bimbingannya, Ustadz. Insya Allah, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar. Kurang naik, Ustaz. Oke. Sepertinya di layar Ibu, Bu. Ditaikin sedikit. Soalnya di sini udah pas. Oke. Baik. Wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Alhamdulillah. Taib, sip, Bu. Pertahankan ya. Masya Allah. Alhamdulillah di Quran. Jazakallahu khairan, Ustaz. Amin. Wa iyyaki. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya Ibu Nurita. Silakan Ibu Nurita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhirati khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman Alam yajidka yatima. Alam yajidka yatima fa'awa wa wajadaka dolan fahada. Nah, do-nya, Bu, 6 harakat, Bu. Do-nya lebih panjang, afwan. Wa wajadaka dolan fahada. Baik. Wa wajadaka fa'agna fa'amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar
Wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Thayyib, alhamdulillah. Syukran. Sip, Bu. Mantap ya. Do-nya tadi, Bu ya. Yang kedua ya. Do-nya Ya, segitu Ustaz. ukurannya, kurang lebih. Oke? So, Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya Ibu Sulasmi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarada. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Masih kurang, Bu. Wa wajadaka dhalla. Wa wajadaka dhallan fahada. Masih kurang panjang. Terus nabernya coba di sedikit ada penekanan, Bu. Dhalla. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya, cukup, Bos. Wa wajadaka ailan. Yang ini hati-hati. Jangan sama dengan do. Yang do tadi sudah 6 harakat, berarti di sini kurang dari yang tadi, Bu. Wa wajadaka ailan. Nah, segitu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Baik, alhamdulillah. Sip, Bu. Ustaz, Mantap, ya. Ustaz, saya izin Ustaz. Ya. Gimana, Bu? Ada cucu. Izin ya, ada cucu. Oke, silakan, Bu, silakan. Alhamdulillah, Bu. Di murojaah lagi, Bu, sama-sama ya. Oke, baik. Makasih, Ustaz. Sama-sama, Bu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya Ibu Sutriati. Silakan. Iya, baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Sedikit lagi, agak panjang sedikit, Bu. Wa wajadaka 'ai. Coba. Ya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Gimana, Pak Ustaz? Ya, sepertinya kurangi satu ketukan lagi, Bu. Wa wajadaka 'ailan. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya, taib. Nah, baru nanti yang do lebih dari itu, Bu ya. Wa wajadaka dhalla. Nah, itu ya. Oke, cukup. Dilanjutkan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah. Sip. Syukran, Bu. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Berikutnya Ibu Yanti, silakan. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, silakan, Bu. Tolong Pak Ustadz dilingkari yang
masih belum pasnya. Biar Oke, nanti siap, siap. dipoto. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, alhamdulillah Bu. Masya Allah ya. Untuk bab mad ya. Bab mad sudah oke ya, sudah konsisten, pertahankan. Paling nanti karena di sini belum kita bahas tentang guna musyadadah ataupun qalqalah ya, maka belum ada pengkoreksian. Tapi kalau tadi kalau ingin Ibu catatan ya untuk apa namanya? Hafalannya ada di sini nih. Mim tasdid, terus ada qalqalah tadi ya. Taqaharu. Tapi di sini bukan prioritas ya, karena prioritas kita sesuai dengan materi yang diuji Bu ya, materi yang dipelajari yaitu 2 harakat, 4 harakat, sama 6 harakat ya. Sudah oke, alhamdulillah. Seperti itu Ibu Yanti ya. Terima Sekarang. kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Baik, berikutnya di sini ada Ibu Dini baru hadir. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maaf Ustadz. Ya, baik untuk pertemuan malam hari ini, kebetulan mohon doanya juga Bu ya, karena Ibu Dini baru hadir. Ustadz Salman guru kita sedang sakit ya, beliau perlu istirahat, jadi sehingga untuk malam hari ini saya badalkan terlebih dahulu. Mohon doanya, mudah-mudahan segera sembuh. Biar Ya. sehat-sehat selalu. Amin, amin, insyaallah. Oke, siap Bu ya, ad-duhanya silakan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Sepertinya kurang panjang Bu, masih kurang panjang. Wa wajadaka dhalla. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Sedikit lagi, satu ketukan lagi coba yang ini. Yang A-nya wa wajadaka ailan. Wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tayyib, Masya Allah, tabarakallah ya Ibu Dini. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, wayaki. Syukran Bu. Baik, ada yang belum saya sebutkan, mohon maaf. Udah semua ya? Oke, sudah semua Bu? Oke, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya. Ini pas banget. Wah, waktunya pas banget Bu. Alhamdulillah ya.
Dan terima kasih atas kebersamaan pada malam hari ini, dan alhamdulillah saya bertemu dengan saudara-saudara yang baru. Insyaallah di sini ada Bapak, Ibu, mudah-mudahan Bapak menjadi orang yang terbaik ya, dan juga menjadi Bapak yang soleh ya, dan insyaallah di sini pun juga ada ibu-ibu yang solehah insyaallah ya. Mudah-mudahan kumpulan kita, silaturahmi kita melahirkan kebarokahan. Mudah-mudahan silaturahmi ini melahirkan ilmu yang bermanfaat dan menambah saudara-saudara kita yang akan nanti mendoakan kita ketika kita meninggal insyaallah ya. Karena tentunya kita semuanya ingin husnul khotimah Bu ya. Ingin banyak yang mendoakan kita ketika kita misalkan sudah tiada di dunia ini. Tapi insyaallah dengan adanya program seperti ini, dengan adanya Ibu hadir pada kesempatan malam hari ini insyaallah akan menjadi saksi ya. Waktu kita akan melihat ya, waktu yang Allah berikan kepada kita akan melihat dari waktu ini kita pergunakan untuk apa, kesehatan ini kita pergunakan untuk apa. Insyaallah ya, segala sesuatu yang kita usahakan akan bernilai pahala Bu ya. Ketika kita memperhatikan itu. Tapi kalau kita tidak memperhatikan itu, maka terasa polos-polos saja. Makanya ingat, segala sesuatu, segala apa yang terjadi itu tetap kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala ya. Ibu hadir di sini, saya hadir di sini, ini atas takdir Allah. Saya bisa bertemu bersama ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian ya. Dan qadarullah guru kita pun juga Ustaz Salman diberikan istirahat dulu Allah Subhanahu wa taala, itu atas takdir Allah ya. Mungkin beliau harus istirahat dulu. Insyaallah nanti kalau sudah fit, sudah sudah sehat kembali, beliau akan rindu kepada ibu bapak sekalian insyaallah ya. Kita sama-sama berjuang untuk beristiqomah Bapak Ibu sekalian di sini di Sobat Ngaji insyaallah. Kita berjuang untuk beramal zariah juga. Pernah saya sampaikan bahwa ibu bapak hadir di sini dan saya hadir di sini dalam artian program ini tanpa asatid tanpa asatid di Sobat Ngaji, program ini nggak akan jalan. Tapi tanpa peserta pun juga, tanpa ibu bapak sekalian yang hadir di sini pun juga, Sobat Ngaji tidak akan jalan. Salah satunya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu ini ada beberapa komponen yang harus dipenuhi Bu. Komponen yang pertama adalah ilmu. Apakah ilmu ini akan bermanfaat kalau tidak ada metode, kalau tidak ada peserta, kalau tidak ada sarana prasarana, gak akan bermanfaat Bu. Ada ilmu tapi tidak ada metode. Maka itu metode ini lebih penting daripada ilmu. Ya, jadi ada ilmu yang pertama ya. Ilmu itu penting. Kalau tanpa ada ilmu kita tidak akan tidak bisa mengajarkan apapun. Tapi tanpa metode bahkan tidak bisa memanfaatkan apa yang kita punya, ilmu kita ya. Ilmunya ada Bu, kira-kira gini. Ada tidak seseorang dia sekolahnya tinggi, pokoknya sampai kuliahnya berapa gitu kali ya. Tapi ilmunya punya, tapi tidak bisa ngajar Bu. Gak punya metode. Kira-kira manfaat tidak ilmunya? Gak akan bermanfaat ya. Makanya yang lebih penting daripada ilmu adalah metode. Metode itu ya bagaimana cara menyampaikan yang kita punya ilmu disampaikan kepada seseorang, dan seseorang itu bisa mempraktekkan apa yang kita sampaikan. Itu kan sulit, nggak mudah itu ya. Makanya kita memerlukan yang namanya metode. Tapi ibu sekalian, ibu bapak sekalian, ada ilmu, ada metode, nggak ada peserta gimana? Apakah bermanfaat? Tetap nggak bisa bermanfaat ya. Maka dari itu ibu bapak yang hadir di sini pun juga ini salah satu tenaga yang melengkapi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Terus yang ketiga, yang ketiga tadi ya, ilmu, terus apa Bu? Ilmu, metode, peserta. Ya, kalau misalkan ada ilmu, ada metode, ada peserta, tidak ada sarana prasarana, ilmunya akan tersampaikan tidak? Tetap tidak akan. Tidak ada Zoom, tidak ada tempat, tidak ada internet. Bisa gak belajar kira-kira? Gak bisa Bu, gak bisa ketemu bersama saya di sini ya. Seperti dekat padahal kita jauh nih ya. Ya itu ya, jauh di mata, dekat di doa insyaallah ya. Maka ilmu, metode, peserta, dan yang keempat itu adalah sarana prasarana, atau dalam artian forum Zoom ini ya, ini mendukung kita, maka ilmu ini akan tersampaikan. Ilmu, metode, sarana prasarana, ilmu, metode, peserta, dan sarana prasarana. Dan yang terakhir targetan kita adalah bagaimana caranya menyebarkan ilmu ini ke seluruh dunia.
Itu ya, itu targetan kita. Insya Allah mudah-mudahan memohon doanya. Meskipun saya jujur ilmu ini sangat sedikit sekali yang kita punya di Sobat Ngaji, tapi insya Allah mudah-mudahan yang sedikit inilah yang akan menuai manfaat dan yang dicari oleh ya kita semua ya, karena targetan kita Bu ya, sebagaimana yang terdata pernah disampaikan oleh para asatid, yaitu 72% buta huruf Quran di Indonesia. Itu yang baru terhitung dalam komputer itu ya, 72% Bu. Berarti yang bisa itu sedikit sekali. Belum yang terhitungnya. Makanya targetan kita dan targetan ibu bapak sekalian, nanti suatu saat ibu bapak sekalian kalau ibu bapak sudah mempunyai ilmu, sudah lancar membaca Al-Qur'an, sudah mumpuni ketika mengajarkan, biasanya Allah akan hadirkan peserta. Biasanya ya. Pengalaman ya kita lah ya sebagai guru ya. Sebetulnya saya pun juga nggak kepikiran jadi guru Bu ya, nggak kepikiran banget, nggak ada niat dulu itu ya. Pas waktu belajar inginnya pengen bisa aja, pengen bisa dan menunaikan ya kewajiban kita untuk bisa membaca Al-Quran ya. Terus ikut ke pengajian dan sebagainya, dan tidak ada niat untuk mengajar. Tapi qadarullah, Allah membuat skenario yang luar biasa ya. Waktu mungkin di sini ibu-ibu sekalian ada yang ikut bersama saya waktu dulu kelas besar dari mulai 10 orang. Di sini ada gak yang senior kira-kira? Sepertinya yang baru-baru ya, Tesipa ya. Tesipa juga baru sampai sebetulnya ya untuk tahun-tahun ini ya. Tesipa belum mengalami waktu-waktu dasar tuh 0 ya. Dulu saya sendiri waktu itu ya. Terus tahsin besar. Sehingga adanya Bapak Ibu sekalian saat ini qadarullah ya. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesempatan untuk sama-sama kita berjuang bersama-sama untuk meraih meraih pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Terima kasih ibu-ibu sekalian atas supportnya dan juga semangatnya, karena semangat dan support ibu membuat kita pun juga lebih semangat ya. Karena dakwah ini akan akan berjalan dengan lancar insya Allah ya, atas takdir Allah, dan segala sesuatu kita tentunya selalu melibatkan Allah insya Allah ya. Oke, seperti itu ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas kekeliruan barangkali ya, ataupun kekurangan dari kita. Mudah-mudahan dimaklum, dan juga insya Allah kita pun juga akan senantiasa meningkatkan kualitas kita untuk yang terbaik untuk bapak ibu sekalian ya, agar bapak ibu sekalian terfasilitasi dan juga Bapak Ibu sekalian bisa belajar nyaman dan bisa sampai lancar insya Allah. Amin insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan segala sesuatu yang Ibu Bapak inginkan saat ini insya Allah ya. Baik, itu saja. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya Ari Abdullah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya undur pamit. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Tesipa. Mohon maaf agak dan segera sembuh. Amin. Amin sih. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa bertemu lagi ya insyaallah ya. Amin. Sehat-sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Ustadz Ari yang sudah hadir memaparkan materi dan juga memurojah dan juga mengkoreksi bacaan-bacaannya untuk Quran Surat Ad-Duhanya kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini ya. Gimana Bapak Ibu, lancar ya insya Allah. Nanti untuk yang kelirunya bisa dilatih kembali di rumah ya. Dan nanti juga kita akan membahas modul-modul berikutnya ya. Nah, untuk materi modul C ini sudah selesai di Quran Surat Ad-Duha ya Bapak Ibu semua, dan masih ada lagi untuk tahsin 1 ini di modul D ya. Modul D mengenai tentang hukum alif lam ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan kelasnya, boleh langsung konfirmasi ke nomor Syifa seperti itu ya untuk meregistrasi, dan akan Syifa bantu langsung kirimkan modulnya juga untuk bisa Bapak Ibu print lebih awal seperti itu ya. Nah, seperti itu saja ya dari Syifa. Bapak Ibu semua, kira-kira apakah ada yang ditanyakan mengenai prestasinya sebelum kita akhiri?
Apakah sudah cukup? Karena cukup Kak Siva. Cukup Baik, Kak kalau Siva. begitu ya. Insya Allah, mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di pekan berikutnya untuk pertemuan-pertemuannya. Dan kita akan sama-sama berjuang bersama istiqomah. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam kita belajar. Baik, kalau begitu, Siva ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keberkahan, dan juga selalu dalam rahmat Allah SWT. Dan untuk Ustadz Salman juga mudah-mudahan segera sehat kembali seperti itu. Mari kita ucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, Siva mewakili tim Sobat Teknik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Ibu. Sehat selalu, selamat malam, dan juga selamat beristirahat. Ya.